Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Akbar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang yang bertemakan pembubutan virus dan camper yang dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum itu, maka daripada itu untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan Kristen masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, setelah itu kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua? Masuk ya. Oke, saya coba cek lagi ya. Asrofi ada? Dir. Firdia? Oke, Kapka? Muhammad, Rifki, Nabil, Ihsan. Sebelumnya kemarin kita mempelajari apa, anak-anak? Pertemuan kemarin? Saya Pak, Ya, silakan. kita belajar pembuatan rata dan spacing pada permukaan benda kerja pada minggu membuat rata pada yang tertentu. Ya. Terus ada lagi? Saya Pak, Ya. untuk kecepatan secara mesin pembuatan. Oke ya, kemarin kita sudah membahas tentang pembubutan rata dan pacing ya, di mana kita membubut rata dan pacing. Pacing depan dan bubut rata membuat bubut bertingkat. Nah, lalu berdiameter tertentu. Dan apa harapan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini nanti? Silakan, Gadis. Harapan saya pada pembelajaran ini bisa membubut tirus dan chamfer untuk menambah skill saya. Oke. Oke, Pak. Mungkin kalau harapan saya agar saya bisa menambahkan skill tentang pembubutan konvensional, Pak. Agar ketika nanti saya berada di dunia industri, saya tidak kaget. Oke ya, jadi kita hari ini pelajari tentang pembubutan tirus ya, dimana kemarin kita sudah membahas bubut rata, lalu sekarang kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya yaitu membubut tirus, pembubutan tirus dan chamfer. Oke, sebelum itu saya terangkan dulu tujuan dari pembelajaran pembubutan tirus ini. Yang pertama itu peserta didik mampu membubut tirus dengan menggunakan mesin bubut manual dengan hasil yang memenuhi toleransi yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian membubut sebuah tirus ya dengan baik dan benar ya, sesuai toleransi yang sudah ditentukan nanti proyek akhirnya. Lalu di sini peserta didik mampu menganalisis hasil pembubutan dan berkolaborasi antar kelompok ya, dengan rasa kebersamaan, kemudian dipresentasikan dengan kelompok lain dan kelompok lain menanggapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, di mana keahlian operator mesin bubut itu sangat dibutuhkan di dunia industri. Hal ini karena mesin bubut merupakan salah satu mesin perkakas yang paling banyak digunakan di dalam industri manufaktur ya. Dengan menguasai teknik pembubutan tirus dan chamfer ini, kalian akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pekerjaan di industri manufaktur. Kenapa? Sekarang industri manufaktur itu kalau kalian tidak punya skill ya, membubut tirus, membubut chamfer, segala kemarin membubut rata dan pacing, ya mungkin kalian tidak akan dianggap sama mereka. Tapi kalau kalian punya skill gitu, mantap sekali. Pasti mereka akan menerima kalian. Oke, di dalam pelajaran ini ada sistem penilaian yang akan saya nilai. Pertama dari sistem penilaian sikap. Jadi sikap kalian dari kelas maupun kerja kelompok maupun nanti ketika kalian di bengkel itu akan saya nilai ya, nilai kedisiplinan, nilai sikap, nilai kalian kerohanian. Lalu yang kedua itu nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu ya nilai kerja kelompok kalian mengerjakan proyeknya.
Kalian selesai atau tidak? Bagus atau tidak? Sesuai toleransi atau tidak? Nah, itu ya. Jadi akan dinilai oleh saya 2 poin itu. Oke, 2 poin itu yang akan saya nilai. Setelah penilaian, di sini bagaimana cara yang benar dalam pembubutan benda kerja menurut kalian. Jadi kalian harus tahu. Nanti di dalam pembelajaran ini kalian akan tahu bagaimana sih cara pembubutan yang benar. Nah, nanti kalian akan tahu. Lalu di sini kalian akan menguraikan apa saja dengan langkah-langkah pekerjaan bubut. Di sini kalian akan menguraikan di pelajaran sekarang ya. Kalian akan menguraikan dengan kelompok kalian, membuat sebuah langkah-langkah kerjanya. Oh, ternyata ini langkah kerjanya membubut tirus. Lalu kalian akan melakukan pekerjaan pembubutan tirus. Setelah kalian membuat langkah-langkah, kalian membuat sebuah pembubutan atau mengerjakan proyek pembubutan tirus ya, poros tirus. Di situ kalau di proyeknya nanti kalian bisa lihat ya, proyek porosnya bertingkat tapi di dalam ada tirusnya. Oke ya. Kita di sini sebelum itu masuk ke situ kita mengerjakan soal ya, dimana di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Saya kasih soal itu ada di Google Form ya. Google Form itu berupa esai atau uraian asesmen awal, kalian harus ketahui. Di situ ada pertanyaan tentang masalah ketirus, apa itu tirus segala macam. Kalian bisa isi ya. Lalu materinya di mana? Ada di internet, udah saya bagikan ya di grup WhatsApp kalian masing-masing. Silakan lihat di grup WhatsApp-nya masing-masing, kalian isi ya. Isi semua. Ada 5 soal, itu 5 menit ya. Oke. 5 soal silakan kalian isi di Google Form yang sudah dibagikan. Nanti isi sesuai apa pertanyaannya. Jadi awalnya tirus, membuat tirus itu seperti apa gitu kan. Lalu cara-caranya tirus apa aja. Lalu menentukan sudut, kemiringan, kalian harus tahu gitu kan. Lalu proses pembubutan tirus seperti apa, langkah-langkah kerjanya. Itu harus kalian pahami. Ini saya kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakannya. Atau 10 menit ya. Butir soal itu mempunyai poin-poin ya. Paling besar itu poinnya ya 5 poin paling besar jika kalian menjawab dengan benar dan sempurna ya. Bila mana menjawab biasa aja ya berarti nilainya 1. Itu ada skor-skornya. Jadi setiap itu ada 5 poin. Setiap 1 pertanyaan. Oke, silakan kalian isi, waktunya 10 menit kalian mengerjakan. Ada kesulitan dalam pengerjaan? Aman ya, tidak ada ya. Ada kesulitan? Oke, ini ada kesulitan nggak? Aman ya. Oke, selanjutnya kita akan menayangkan video tutorial pembubutan tirus. Silakan kalian simak ya. Ini video pembuatan tirus. Nanti kalian lihat langkah-langkah kerjanya, lalu kalian samakan nanti buat langkah-langkah kerjanya dengan kelompok kalian. Nah, silakan kalian lihat ya. Nah, ini dia menjelaskan tentang pembubutan tirus ya. Jadi kalian harus ketahui. Jadi pembubutan tirus ini dia adalah pembubutan perbedaan dari ujung ke ujung. Jadi ujung diameter awal dengan ujung diameter kedua itu berbeda. Misalkan awal 20, lalu yang kedua 25. Jadi dia akan naik ke atas ya, miring. Nah, nanti kunci pas untuk ngebuka biar kalian bisa memiringkan eretan atas itu. Oke, di sini pembagian kelompok diskusi di mana kalian setiap kelompoknya itu
membuat langkah kerja atau mengetahui langkah kerja atau membuat jadwal ya. Di mana di sini kegiatan ini menentukan jadwal dan langkah-langkah kerja pembubutan tirus tersebut ya. Jadi di sini kalian mendapati project ya. Projectnya tadi sudah saya bagikan ya. Kalian membuat sebuah project bubut tirus, di mana tirus awalnya itu diameternya sudah ditentukan dan diameter yang kedua ya. Jadi kalian nanti per kelompok menentukan langkah kerja yang konkret yang bagus ya menurut kelompok kalian. Jadi kalian tentukan jadwal kalian sendiri. Oke, di mana di sini ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Saya bagi 4 kelompok ya di antara kalian semua. Di mana kelompok 1 itu akan saya bagikan Kapka, lalu si Asrofi, lalu Muhammad Rifki. Nah, itu kelompok 1 jangan lupa ya. Lalu yang kelompok 2 itu Dapa, Nabil, Samali sama Muhammad Ihsan. Itu untuk kelompok 2, jangan lupa ya. Lalu di mana kelompok 3 itu Muhammad Azizir, Benedistus, Ihsan, Muhammad Ramdan. Itu untuk kelompok 3. Lalu kelompok 4, Gadis, Fikar, Firdia sama Aditya. Oke, maka daripada itu silakan kalian berkelompok duduknya, silakan kalian buat langkah-langkah kerja ya. Buat ditulis langkah-langkah kerjanya seperti apa gitu kan. Kalian isi langkah-langkah kerjanya, lalu menentukan penentuan kalian membuat tirus tersebut dari awal sampai akhir penentuannya ya. Kalian bisa lihat di materi ya. Bisa searching di internet kalian materi ya. Bisa searching di internet ya apa yang kalian lakukan ya. Langkah kerjanya misalkan menentukan pahat rata kah, menentukan ini, lalu sudutnya yang tadi seperti video tadi ya. Kamu mau apa? Passing? Mau pusing, Bang? Passing pahatnya miring. Sini ya? Iya. Ini passing. Ya bagus ya. Passing kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 passing udah selesai ya. Berarti sekarang tinggal bubut rata. Di bubut rata nanti habis itu tirus ya. Tirus dulu. Terakhir chamfer. Chamfer ada finishingnya. Oke. Iya. Oke, tadi kalian sudah melakukan pembubutan tirus ya di bengkel kita. Maka selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kita, proyek kalian maksud saya ya. Proyek kalian per kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti kalian presentasikan di depan di sini ya, sebelah sini ya di depan. Silakan nanti kalian presentasikan hasilnya berapa gitu ya. Nanti pakai alat ukur dan yang apa tadi itu yang usurnya ya,
Ada busurnya tadi kan? Ya, pakai busur ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya, silakan maju ke depan untuk presentasi kelompok 1. Ya. Kelompok 1, di mana kelompok 1 ini di sini coba kalian ukur 30, diameter 30, benar? Yang besar itu 30? Benar, Pak. Oke, bagus ya, 30, nanti presisi. Lalu diameter 25 bagaimana? 25. Ini 24, Pak. Oh, 24 ya, berarti kurang. Oke, untuk diameter 20 yang awal, yang kecil? Ya, 4, Pak. 4 ya. Oke, untuk panjang bagaimana? Panjang 40 ya. Iya, 40, Pak. Oke, untuk sudut bagaimana sudut? 6 derajat. Ya, Pak. Kayaknya, Pak. Coba sini dicek ya. Nah ini ya, jadi kerjaan hasil kalian untuk bubut tirus itu dia miring di ujungnya ya. Oke, di sini sudah masuk ke 6 derajat ya. Mantap sekali ya. Jadi tadi pas presisi. Oke. Lalu untuk kelompok 1 ada permasalahan atau tidak dalam pengerjaan pembubutan ini? Kelompok 1, silakan. Nggak ada sih, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada. Iya, soalnya saya udah memuaskan. Ya berarti ya tadi presisi ya. Presisi, Pak. Oke, ini untuk kehalusan bagaimana? Halusan. Ada masukan dari kelompok 1 bagaimana? Ya, jadi kalau pengen ngebubut, usahain pahatnya tajam, agak hasilnya memuaskan dan center juga, Pak. Oke, berarti center, pahatnya harus center ya. Lalu apa tadi? Apa? Pahatnya? Pahatnya harus tajam, Pak. Pahatnya harus tajam, jadi dia menjadi halus seperti ini ya. Lihat, kalian kelompok lain bisa lihat ini halus sekali ya, jadi bening ya. Dari piercing sampai bobot rata virusnya dan chamfernya ini jangan lupa ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ya, Pak. Oke, lanjut untuk kelompok 2, silakan kalian presentasikan hasil kalian ya. Oke, itu sudah kalian presentasikan hasil proyek kalian tadi membubut tirus dan chamfer. Nah, bagaimana evaluasi dari kesimpulan dari presentasi-presentasi teman-teman kalian ya? Dimana di sini ada salah satu di antara kalian, apakah ada yang mau menyimpulkan pertemuan kali ini? Ya, silakan Nabil. Melakukan pembubutan kita harus terlebih dahulu, Pak. Ya. Menulis seperti kacamata, status safety. Lalu menentukan angka kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pembubutan dari alat tersebut yang digunakan. Oke. Tadi kata Nabil kita harus menggunakan safety kacamata ya. Jadi di bengkel itu atau di mesin industri kita harus menggunakan safety seperti kacamata ketika membubut biar tapal itu tidak masuk ke mata dan safety yang lainnya. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Oh silakan. Bapak. Menentukan alat potong yang benar dikerjakan, menentukan sudut tirus yang sesuai untuk pekerjaan pembuatan tirus. Sementara mesin harus sesuai. Ya, jadi kita harus menentukan alat potongnya dulu apa tadi untuk si membubut tirus tersebut ya, apakah dia pahat tulir, pahat rata, pahat alur atau matabor. Jadi kita harus menentukannya apa sih pahat potong atau alat potong yang ingin kita gunakan di mesin bubut yang ingin kita gunakan tadi ya untuk membubut tirus. Oke. Jadi menentukan sudutnya juga, di mana kita harus menentukan sudut tirusnya berapa ya. Jadi untuk membuat tirus itu kita harus tentukan dulu sudutnya. Tadi di sini
di antara kalian semua menentukan sudutnya 6 derajat ya, meskipun tadi ada yang tidak sempurna gara-gara pahatnya tumpul, tidak center ya, pahat tidak center, lalu beda kerjanya ya kurang bagus segala macam dan belum di finishing. Nah itu adalah permasalahan yang terjadi di lapangan, semua itu pasti terjadi dimanapun, pasti ada di industri apapun. Nah, jadi kegiatan refleksi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Ya Pak. Ya silakan deh. Ini kita sih sebelumnya belum membuat alur pembubutan. Nah, yang udah kita lakukan hari itu diskusi potong, terus gimana caranya kelompok kita tuh mendemonstrasikan langkah-langkah yang udah kita buat sama menjadikan hasil karya yang udah dijadikan. Oke, kita sudah melakukan bubut tirus, maka pertemuan nanti kita akan membuat alur ya, dimana kita yang belum melakukan itu ya di pertemuan selanjutnya. Lalu kalian di sini berdiskusi dengan teman-teman kalian membuat sebuah langkah kerja, alat potongnya apa yang digunakan untuk pembubutan, dan mendemonstrasikan dengan kelompok kalian ya, mempresentasikan hasil kerja kalian, disajikan ya, oh ini hasil kita semua. Jadi itulah hasil kerja kelompok dari kelompok kalian sendiri masing-masing. Maka daripada itu saya merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan berikutnya sama seperti tadi yang diterangkan oleh teman kalian, yaitu kita akan membuat pembubutan alur ya, yang harus disiapkan yaitu tahap potong alur ya. Pada modul yang sudah ditentukan nanti saya buat modulnya, kalian bisa baca tata caranya, langkah kerjanya, kalian pelajari kembali. Oke ya. Setelah itu pertemuan kali ini kita tutup saja ya. Refleksi sudah, lalu menutup. Silakan untuk ketua kelas membaca doa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa untuk jaga badan kita masing-masing, berdoa di persilakan. Bersantai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.